Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. kembali bertemu di dalam forum UI Watch bersama Bang Taufik Baudin. Nah, kali ini kita akan membicarakan masalah tuntutan-tuntutan secara hukum kepada kasus-kasus kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih ya, yang dilakukan oleh Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka ya. Dan Luhut Luhut Binsar Panjaitan alias LBP itu dalam satu lingkaran ya. Ya. Nah, ini bagaimana Bang TB? Kelihatannya sangat sulit. Ini apa yang membuat sulit tuntutan itu bisa dikejawatakan atau diwujudkan sehingga bisa memenjarakan mereka semua itu? Ya begini, jawabannya sederhana lah. Jokowi kan ketika dia bermain kiri kanan itu, dia akan mempersiapkan orang-orang kelompok pejabat yang akan membuat dia tidak bisa diadilin. Itu yang dilakukan. Okay. Nah justru itu yang pintu masuk pertamanya polisi. Polisi dikendalikan habis. Itu oleh rekan saya dikatakan tahun 2005 November itu TKI Gaya Baru lewat dengan Jokowi itu mengendalikan Polri dan DPR. DPR ya sekarang kan ngantuk-ngantuk. Saya kaget ada sebut nama orang-orang, Masya Allah dia bisa jadi anggota DPR dari satu partai. Partai itu lagi tuh. Artis yang maaf saya ngomong kasar, nggak punya otak bisa jadi anggota DPR. Dari partai mana? Partai yang ada capek ada gua namanya ya. Dari yang mengorbankannya ya. Itulah. Partai dari partai dia semua tuh orang-orang yang nggak artis ini artis itu. Nah bagaimana DPR punya gigi dan bisa berperan dan emang itu bagian dari pengendalian PKI baru. Pertanyaan pimpinan dari partai yang artis-artis itu terima duit berapa? Kita nggak usah sebut namanya, tahu lah kayak gitu-gitu. Jadi emang mereka ngendaliin habis. Oke. Baik. Nah ini apakah kalau secara bagaimana ya? Secara hukum ada jalur secara hukum, ada jalur secara politis gitu. Nah ini apakah harus terus menerus ya masyarakat ini turun ke jalan secara konsisten ya, terus menerus ke jalan melakukan tuntutan-tuntutan ini atau bagaimana ya? Enggak, sebetulnya simple. Bangsa ini bangsa besar, yes. Gini-gini, yes, setuju. Tapi dia butuh pemimpin nasional leader yang seperti Pak Prabowo. Ini di mana Pak Prabowo habis. Dan jangan kita bilang Prabowo aman, dia dikerjain dari kanan. Contoh dia harus bawa Gibran. Tahu saya ada bergeningnya itu. Gibran apa? Matanya mata orang narkoba, sekolahnya nggak jelas, cuman SMP kayak bapaknya. Kok bisa membuat Prabowo nggak bisa lepasin dia karena bermain. Jokowi itu otaknya udahlah, saya kenal pribadi dia dulu lah. Ya akalnya banyak, licik lu. Saya punya daftar kebohongan dia. Saya punya daftar berbohongnya dia. Jadi dia melakukan berbohong, mindsetnya jujur tuh nggak penting. Ya kalau orang maknanya jujur nggak penting, maka dia berbohong. Itulah PKI Gaya Baru. Anaknya sama KKN-nya jelas. KKN korupsi, kolusi dengan grupnya dan nepotisme. Ini KKN Jokowi semua bermain. Jadi apa yang dilakukan? Buatlah bangsa ini belajar supaya tidak terulang lagi dengan kerangkeng Jokowi ini. Karena bangsa ini mampu mengkerangkeng mantan presidennya yang berkuasa selama 10 tahun, yang maling kiri maling kanan, berbohong kiri kanan, akhirnya dikerangkeng. Prabowo akan melakukan itu dan Jokowi berusaha ngeles. Ya baru-baru ini mungkin sudah banyak diberitakan bahwa Joko Widodo sampai perlu menemui Prabowo ya di rumah pribadinya di Kertanegara. Nah itu apakah satu indikasi bahwa Joko Widodo sudah mulai ketakutan ya bahwa kasusnya akan segera dibongkar. Nah ini apakah satu ikhtiar yang memang harus dilakukan oleh Prabowo bahwa bagaimana caranya ya supaya kasus dari Joko Widodo dan Gibran ini betul-betul bisa diangkat kemudian diselesaikan baik secara hukum maupun secara politis. Nah ini bagaimana Bang TB bahwa Prabowo bagaimana supaya dia lebih berani lagi? Komentar saya begini ya, setiap orang punya cara
dan gaya dalam menyelesaikan masalah. Ya. Itu prinsip. Ya. Prabowo seperti itu silakan. Pertanyaan tinggal kita percaya nggak Prabowo itu nggak maling, nggak korupsi segala macam. Saya percaya. Oke. Kalau sudah dari sana ya dia punya cara. Nah yang lain lagi adalah bahwa Jokowi itu korupsinya bukan main. Jadi ini kan yang ditangkap-tangkap nggak semua ngomong. Yakut lah paling jelas. Saya nyetor ke Jokowi kok. Ya. Dana haji deh nyetor. Jadi bongkar di rumahnya itu yang kata kalau digali uangnya mau diumpet di bawah tanah. Memang iya. Sudah beberapa orang menyebutkan nama Saya Joko Widodo tahu ya. lah, dia maling lah. Iya. Kalau nggak ini saya tantang dia. Wah Jokowi buat saya mau dia presiden dia apapun di mata saya dia bajingan. Selesai. Saya tahu betul lah dari nol saya tahu betul. Memang secara Prabowo bilang nggak benar Jokowi itu. Memang secara praktis juga sudah banyak terjadi ya selama ini bahwa satu proyek pasti ada komisi-komisinya ya, termasuk yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan itu dari mulai yang skalanya kecil sampai skalanya besar itu. Ya karena biasa maling kan. Ya. Saya nggak pernah juga lagi punya sempat ikut terlibat itu nggak pernah saya terima komisi nggak mau saya. Jadi kita masih tetap menunggu keberanian dari Presiden Prabowo untuk membongkar rumah Joko Widodo ya, khususnya di basementnya ya. Iya, Itu apakah dia menyimpan uang-uang hasil korupsinya atau komisi-komisi yang diterima secara ilegal ya? Kalau saya mikirnya gini, saya nggak pakai menunggu keberanian Prabowo, saya nggak. Saya mengatakan dan memohon, mengharap agar Prabowo bisa mempercepat proses Ya. hukum mengadili Jokowi, membongkar korupsi dia yang sudah jelas. Jadi dia harus segera mempercepat proses itu. Dan dapat empat mata, saya sih yakin Prabowo nggak bisa dibodoh-bodohin lah ya. Jadi dia baik, angkat Gibran silakan. Sekarang ngaho-ngaho gitu, muka aja matanya mata orang narkoba. Bapaknya itu yang namanya Jokowi, orang yang tidak menghargai pentingnya sekolah. Ya. Jadi kalau si Gibran cuma lulusan SMP nggak heran saya. Ke Singapura ngobatin narkobanya itu belajar apa? Ngambil dulu ini cuma ngambil surat keterangan segala macam. Jadi udahlah, ini pelajaran bagus buat bangsa ini. Mari kita merenung. Ambil hal dari aspek yang positif. Kenapa Allah Tuhan yang Maha Esa itu memberikan kasus ini? Maksudnya agar bangsa ini belajar dan ini jadikan pelajaran yang buat bangsa ini menjadi besar. Tidak lagi bangsa ini dikendalikan, dikerjakan, dibodohin, diam aja sama orang-orang seperti itu. Pertanyaan, kenapa kejadian? Karena orang Islam mayoritas kita diam aja. Jokowi seperti itu karena kita membiarkan dia begitu. MUI, halo MUI, kenapa Anda nggak berbunyi? Tahu saya dikendalikan. NU disusupin, teman saya udah riset. NU itu akan disusupin. Saya terima medsosnya kaget ada tokoh-tokoh NU yang ke Zionis, ketemu Netanyahu. Itu kan Mas Zionis disusupin ke dalam. Berarti Jadi agen-agen komunis sudah menyusup ke segala Zionis lini. masuk kelihatannya. ya kenapa? Dia hanya bisa nyusupin ke NU karena NU kan diacak-acak. Muhammadiyah nggak bisa dikendaliin. Nah NU tahu lah ya kan. Ya, kualitas orang-orangnya diarahkan jadi. Tapi NU yang baik-baik di pesantren nggak bisa diapa-apain. Tapi mereka mainnya di pengurus nasionalnya, di PBNU-nya. Coba lihat aja Yakut. Aduh, Masya Allah. Ya, NU itu kan berarti ada NU kultural, ada NU struktural ya. Barangkali NU strukturalnya yang sudah dikuasai oleh Iya, PKI. betul. Ya. Jadi saya bawa ke bahasa sederhana. NU yang pengurus pusat, PBNU itu dikendalikan oleh PKI Gaya Baru dan Zionis masuk ke sana. Dan itu aja lah. Dan NU yang lainnya waktu kita peristiwa 46-48 ya, yang peristiwa di Surabaya, itu kalau bukan pimpinan NU siapa? Yang mengeluarkan putusan itu sehingga kita bergerak melawan jihad. Iya jihad. Fatwa jihad. Fatwa jihad itu siapa? Iya. Jadi orang NU itu luar biasa. Ini yang dirusak karena nyusupnya lebih mudah dibandingkan nyusup ke Muhammadiyah. Nah itu PKI Gaya Baru bermain, Zionis pun nebeng di sana. Berarti perlu dikeluarkan lagi dukungan untuk Pak Prabowo ini seperti misalkan fatwa dari ulama dari NU misalkan
sebenarnya bagaimana tindakan yang layak diberikan kepada Joko Widodo dan Gibran ini ya? Harusnya MUI yang berbunyi, tapi MUI pun dikendalikan. Iya. Nggak bunyi. Majelis Ulama itulah kumpulan yang mestinya Majelis Ulama itu menjadi acuan untuk umat Islam kalau sudah melakukan suatu ikatan itu terkait dengan hukum-hukum agama. Harusnya MUI yang ngomong. Ini nggak bunyi MUI. Baik, tapi kelihatannya ada sedikit jalan jalan cerah ya, ataupun ada jalan pembuka ya dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Abdul Muti ya, yang memberikan salinan ijazah dari Gibran ya. Betul. Nah itu barangkali bisa semacam dari ada efek domino ke depannya nanti ya. Pasti. Karena kan Abdul Muti juga aktivis di Muhammadiyah ya. Artinya kita berharap dari situ bisa memberikan efek juga kepada kiai lain di dalam organisasi MUI ya. Iya kan simple lah ya. Hukum organisasi itu sederhana banget. Tapi tolong diingat. Tantangan utama dalam organisasi adalah staffing orang-orang. Staffing menempatkan orang-orang yang benar, tepat di posisi yang benar. Ya. Kalau itu udah nggak beres, ini bom waktu. Ya. Nah, Prabowo ngebenahin itu. NU itu tidak pernah belajar begituan. Sehingga di PBNU disupin orang yang nggak benar segala macam. Bisa-bisanya tokoh-tokoh NU tertentu main ke Zionis. Itu kok bisa bagaimana? Itu nggak ngerti staffing. Jadi kasarnya apa? Maaf kalau saya ngomong ekstrim. Ilmu dunianya nggak cukup. Iya. Ngomong hadis, ayat, kitab. Ilmu dunia itu dipakai. Ilmu itu dari Allah. Mau dunia, mau Islam. Ilmu keduniawian ya. Iya, itu belajar. Itu ilmu juga kok nggak dipakai. Memang bisa ngatur-ngatur kalau organisasi kalau kita nggak ngerti hukum ilmu organisasinya. Ini yang kejadian. Makanya NU tuh diacak-acak, diganggu segala macam. Ya. Yang berjuang dulu revolusi ke warna NU siapa? Oke. Iya diacak-acak itulah PKI. Muhammadiyah nggak bisa. Muhammadiyah berjuangnya berbeda. Mufti itu dari Muhammadiyah. Abdul Muti. Ya? Abdul Muti dari Muhammadiyah. Ya. Sebenarnya kalau misalkan Pak Prabowo memfasilitasi ya antara pihak ulama seperti ulama dari Muhammadiyah, ulama dari NU untuk bertemu, artinya secara tertutup gitu. Itu sebenarnya Pak Prabowo punya wewenang ataupun punya jalan ya ke arah situ ya, sehingga NU bisa lebih dibersihkan lagi ya dari orang-orang PKI ya. Iyalah, kan begini, ngebenahin orang tuh tantangannya bukan di fisik, berpikirnya. Kalau berpikirnya sudah disupi oleh pola pikir PKI baru, mau didamain nggak bisa. Yang satu mengatakan maling itu nggak apa-apa asal nggak ketahuan. Yang satu mengatakan ketahuan nggak ketahuan maling adalah maling. Bisa dikompakin nggak bisa. Ada namanya sistem nilai, prinsip hidup. Kalau sudah itu yang bertentangan, berseberangan, lupain. Orang suka melupakan tuh kelompok nanti ada jalan tengah. Nggak ada nilai-nilai, tidak ada jalan tengah. Kalau yang baik-baik, salah-salah, buruk-buruk, nggak bisa ada kompromi. Jadi kalau baik sama buruk kompromi, ketemu jalan, nggak. Tolong belajar life values, tolong belajar prinsip hidup. Saya belajar gituan, saya ngerjain gituan, saya ngembangkan gituan. Jadi jangan ngegampangin. Nah itu yang dilanggar. NU itu udah acak-acak dari situnya. Bisa-bisa Yakut jadi tokoh dari mana? Korupsi kayak begitu. Ya, tadi disebutkan masalah nilai ya, berarti ada sistem nilai yang mempunyai peranan besar ya. Artinya di dalam edukasi itu harus lebih menonjolkan sistem nilai ya sebagai dasar, sebagai fondasi baik di sekolah formal maupun di pesantren ya untuk calon-calon ulama besar nantinya. Itu kalau menegakkan atau membuat dasar yang kuat, fondasi yang kuat mengenai sistem nilai itu insya Allah harusnya bisa lebih di atas. Bukan harus bisa. Kenapa? Bisa ya? Karena prinsip atau nilai life values ada pegangan seseorang untuk dia memutuskan dan bertindak, mengatakan atau bertindak terhadap apa yang dianggap baik, tindakan perilaku dirinya dan orang lain, apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, itu prinsip. Nah ini yang tidak pernah diajarkan di pendidikan dari SMA atau perguruan tinggi, nggak pernah ajarin sistem. Nah, saya belajar sendiri, saya ngembangkan sendiri, nggak pernah diajarin semua rasional, logika ini. Sistem itu hati nurani, life values perlu dibangun. Saya punya sistem, saya punya cipta untuk mengakses life value seseorang. Saya pakai lagi jadi konsultan. Jadi dicek itu, kelihatannya orang nggak bisa dipercaya, life valuesnya nggak benar. Itu ada assessmentnya, saya pakai itu.
Dan ketahuan itu, kaget saya lagi bikin itu. Banyak pejabat di BUMN yang nggak ngerti, ngawur. Berarti harus dikaji juga ya, atau dievaluasi lagi dasar fondasi edukasi di semua institusi, baik formal maupun non formal ya. Baik. Itu nggak pernah diajarkan karena nggak ngerti. Baik. Saya kuliah, saya ngajar, tidak ada mata kuliah berbicara life values. Ya. Oke. Soft skill nggak ada itu. Saya ngembangkan diri. Jadi nggak ada yang nggak ngerti mau ngomong apa. Ya, terima kasih penjelasannya Bang TB. Semoga itu dapat lebih memberikan masukan kepada kita ya, khususnya kepada lembaga-lembaga baik formal maupun non formal untuk bisa melakukan evaluasi diri ya, dan untuk perbaikan ke depannya. Nah ini tambahan dikit, Ya. saya baru ingat. Mudah-mudahan jadi pegangan untuk Anda yang mendengarkan video ini. Di keluarga biasanya ibu yang bilang sama anaknya, kalau sistem dia begini, waktu anak tuh umur masih kecil kelas SD ngasih tahu jangan suka maling itu nggak bener, dijelasin jangan berbohong, itu sistem nilai. Ya. Sehingga si anak merasa kalau dia berbohong dia itu nggak bener, dia dosa deh. Ini yang diajarkan. Itu secara praktis ya itu. Nah sekarang banyak orang tua yang nggak ngerti itu, gimana dia mau ngajarin anaknya. Baik. Dia pun tidak pernah diajarin oleh orang tuanya dulu. Baik. Jadi life values itu bukan main-main, itu fondasi Terima dasar. kasih. Terima kasih tambahannya Bang TB. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Veritas wabarakatuh. Probitas Justitia. Racikan Berita